Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 17. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita merenungkan dan belajar bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami janji Tuhan, karena saya percaya janji Tuhanlah yang terbaik yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan saya juga percaya ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, siapapun dia, dimanapun dia dan bagaimanapun kehidupannya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang tersebut. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengalami di dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Karena sekali lagi, tidak semua orang yang akan mengalami janji firman Tuhan. Apakah Tuhan punya janji bagi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini? Ya. Tetapi apakah semua orang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu saudara. Dan kalau kita rindu mengalami janji-janji firman Tuhan, maka kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Dengan satu kerinduan saudara, kita akan hidup sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan saya sangat rindu saudara mendengarkan kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bahwa benar pada akhirnya saudara mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ataupun bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami janji firman Tuhan. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa membaca dan imannya dikuatkan untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, supaya dia meraih janji firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis, sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya umat-umat Tuhan hidup menurut kehendak Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan hari ini pun saya rindu kita belajar bagaimana supaya dalam hidup kita menerima dan mengalami janji-janji firman Tuhan. Di ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan, saudara, bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, siapakah yang berhak menerima janji Allah? Siapakah yang berhak mengalami janji Allah di dalam kehidupannya? Ahli waris. Orang yang menjadi ahli warislah yang akan berhak menerima janji-janji itu. Dan kemudian selanjutnya, siapa yang akan menjadi ahli waris? Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang akan menjadi ahli waris adalah orang yang merupakan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lebih jauh kita bertanya, siapakah yang merupakan anak Allah yang sesungguhnya? Semua manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi di dalam firman Allah berkata bahwa Dia pernah berkata bahwa iblis adalah bapamu. Berarti ada anak-anak iblis sekalipun dia ciptaan Tuhan, karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan. Nah, siapa yang merupakan anak-anak Allah? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Siapakah anak Allah yang akan menjadi ahli waris, yang akan menerima janji Allah? Supaya kita belajar, saudara, dan kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya kita sebagai anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tadi siapa yang akan menerima janji Tuhan? Ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Anak-anak Allah. Siapa yang merupakan anak Allah? Ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini, bagaimana supaya kita mengalami janji firman Tuhan? Hiduplah sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah? Dipimpin oleh roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh roh Allah lah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi, saudara, menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak Allah. Tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi pewaris-pewarisnya Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah merupakan anak-anak Allah? Bukti kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh roh Allah. Dan jika kita hidup dipimpin oleh roh Allah dan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, saudara, apa buktinya, apa cirinya seseorang hidup dipimpin oleh roh Allah? Karena kalau
orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak Allah, saya percaya semua kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa buktinya seseorang dipimpin oleh Roh Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan sekali lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke, jadi kita mencatat bahwa anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah adalah ahli waris, dan ahli waris akan menerima janji-janji. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, apa bukti dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan melihat ada 3 ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, orang yang hidup oleh Roh Allah. Ayat 13, yang pertama ayat 13, saudara. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka akan mengalami hidup. Dan kalau hidup oleh Roh, tadi dikatakan bahwa adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi apa cirinya hidup oleh Roh? Lihat ayat 13 bagian B itu, saudara. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi bukti hidup oleh Roh, orang tersebut akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan dia akan mengalami kehidupan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ciri orang yang hidup oleh Roh adalah hari demi hari dia mematikan perbuatan dosanya. Hari demi hari dia mematikan tabiat dosanya. Hari demi hari dia mematikan pikiran, karakter, sifat, perkataan, dan semuanya. Hari demi hari berproses menjadi semakin baik karena dia mematikan dan mematikan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Tidak susah untuk melihat, saudara, apakah kita berproses semakin baik? Kita semakin baik dan semakin jauh dari dosa karena hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu sebabnya anak-anak Allah harusnya bertumbuh, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya dipimpin oleh Roh Allah, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak langsung sempurna, dia tidak langsung menjadi baik sekali, tetapi dia berproses oleh karena Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi ciri-ciri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hari demi hari kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Dan oleh Roh Allah itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ataukah hari ini kita sedang menikmati hidup dalam dosa? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, dan buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita akan mengalami janji-janji Allah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Bukti dipimpin oleh Roh Allah, mematikan perbuatan daging, mematikan perbuatan dosa. Bukti kedua dipimpin oleh Roh Allah. Lihat ayat yang ke-15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat berikutnya, saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, panggilan ya Aba, ya Bapa itu adalah panggilan keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara,
Ciri kedua orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah dia hidup intim dengan Bapa, karena Roh itu membawa dia dekat dengan Bapa, membawa dia intim dengan Bapa. Ada hubungan yang melekat dengan Bapa, ada kedekatan dengan Bapa. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Allah, karena Roh itu pasti akan membawa dia semakin dekat kepada Bapa. Kalau ada orang yang berkata dia anak Allah tapi dia jauh dari Tuhan, maka dipertanyakan. Kalau memang dia anak Allah, maka Roh Tuhan pasti akan membawa dia semakin intim, semakin dekat dengan Bapa. Bukti kedua, saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita akan menerima janji-janji Allah, adalah kita hidup intim dan dekat dengan Bapa. Roh yang akan menolong kita dekat dengan Bapa. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16. Roh itu, maksudnya roh Allah yang ada dalam diri kita, akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ciri ketiga orang yang merupakan anak Allah yang akan menerima janji Allah, yang dipimpin oleh Roh Allah yang akan menerima janji Allah, adalah orang yang bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah. Artinya Roh Allah itu mendorong dia untuk hidup bersaksi kepada orang lain, untuk hidup menjadi kesaksian kepada orang lain, karena Roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia saksikan, dia akan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi. Itu sebabnya, saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia tidak rindu menyaksikan Allah di dalam dirinya, tidak rindu menyaksikan keselamatan yang dia terima, janji Allah, berkat Tuhan yang dia terima, dipertanyakan, saudara. Karena orang yang merupakan anak Allah, Roh Allah ada dalam dirinya, maka roh itu pasti akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Adakah saudara punya kerinduan bersaksi kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada orang-orang terdekat saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus mengasihi mereka? Orang yang sudah menjadi anak Allah pasti rindu bersaksi. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berjuang. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak hal. Dalam bisnis saudara, dalam semua yang saudara kerjakan. Dan saya percaya dalam semuanya itu saudara rindu mengalami janji Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami janji Tuhan dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara? Jadilah ahli waris. Bagaimana jadi ahli waris? Jadilah anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak Tuhan? Di ayat 24 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hiduplah dalam pimpinan Roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama, oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita, kita mematikan perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik. Bukti dipimpin oleh Roh Allah yang kedua adalah bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita intim dan dekat dengan Bapa. Roh itu akan membawa kita dekat dengan Bapa. Dan yang ketiga, oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk mengalaminya, hiduplah sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melangkah hidup dalam pimpinan Roh Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka.
Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu
yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu, Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak.
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama
Engkau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan. Nama yang manis, sanggup sembuhkan. Di hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
hadapan tanganmu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah